Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Eva Jayanti dengan NIM 25016811115, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Negeri 02 Sukabakti dengan materi penjumlahan dan pengurangan. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancang depan, bro. Tegak, bro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk ketua kelas, silakan untuk dipimpin ketuanya. Silakan kembali satu dulu untuk memimpin. Duduk siap. Berdoa mulai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pembelajaran ini sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Jadi saya minta anak-anak untuk berdiri semua. Indonesia
Untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Anak-anak, sebelum memasuki pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Silakan nanti kalau seandainya Ibu absen, tunjuk tangannya sambil bilang hadir. Dari yang pertama, Abijal Al-Ghifari Mustafa, Afkar Devil Arsino, Afifah Rahma Rafanda, Ahmad Damar Arwalas, Atika Bilqis Hufaida, Ahmad Ramadhani, Askia Faditatul Alfandi, Bella Saputri, Bima Jaya, Dodi Rakansa Febrian, Fadila Ramadan, Parit Baihaqi, Gilang Wahyu Utama, Hafiz Ramadan, Muhammad Fandi Furkan, Najita Dewi Indira, Nilma Tusurya, Rifki Ubaidillah, Yahya Naufal Alamsah, Arsila Kumaira Amsah, Laura. Terima kasih untuk anak-anak yang hadir pada hari ini. Untuk selanjutnya mari kita ice breaking dulu biar kita tambah semangat untuk belajarnya. Jadi dimintakan untuk anak untuk berdiri semua. Nah, nanti anak-anak silakan perhatikan pada video yang kalian di depan ini, ya. Ikutin semua yang ada di sini. Five, four, three, two. Semangat semua. Selanjutnya tuan-tuan untuk kembali tempatnya masing-masing. Anak-anak, selanjutnya
selanjutnya kita akan memasuki pelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan. Anak-anak udah tahu belum apa namanya tanda apa? Kalau kayak gini Kurang. kalau kayak gini Setengah. sekarang kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya nih, Pak Damar mempunyai 20 buah apel, kemudian dimakan dengan Pak Bima 10. Kira-kira hasilnya berapa? 10. Caranya gimana? Caranya kita susun dari belakang dulu. Angka paling belakang itu angka berapa sih? 0. Diambil lagi sama angka yang paling belakangnya. 0 diambil 6 berapa? Kemudian angka yang paling depan sendiri itu angka berapa? 2. Angka 2 diambil 1. 1. Jadi jumlahnya berapa? 10. Kemudian setelah penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita masuk penjumlahan lagi ya. Dari angka ratusan, contohnya lagi nih 262. Nah, ini diambil 121. Kalau ini kita masuk ke dalam puluhan, yang kedua ini kita masuk ke dalam ratusan. Cara pengerjaannya sama kayak tadi. Dari mana dulu? Belakang apa dari mana? Belakang. Contohnya nih, 2 diambil 1 berapa? 1. 6 diambil 2? 2 diambil 1? Sudah bisa semua? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama saksikan video yang ada di depan kalian. Amatin, cermatin, dan pahami. Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Lina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 2 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 2, penjumlahan dan pengurangan. Kita akan membahas bagian A, yaitu berbagai cara melakukan penjumlahan, dan ayo mencoba. Ini ada di halaman 37 sampai dengan 45. Yuk dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita akan membahas bab 2, yaitu judulnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, ada teman kita di sini. Mereka lagi memetik jambu air ya. Nah, katanya aku memetik 12 buah jambu air. Dia memetik 12 buah jambu air. Lalu kata temannya, aku memetik 6 lebihnya dari banyak buah jambu air milik Tika. Tika yang ini ya, yang ini Tika. Nah, berarti sekarang air yang dipetik oleh Kira. Bagaimana cara kalian menemukan jawabannya? Nah, yuk kita akan membahas di Aku Akan Belajar. Masih ingatkah kalian penjumlahan dan pengurangan bilangan di kelas 1? Di materi ini, kita akan kembali mempelajarinya dengan cara baru. Tiga hal, yaitu berbagai cara melakukan penjumlahan, lalu berbagai cara melakukan pengurangan, dan soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Ya, nah kita lihat di sini ada panen jambu air. Di halaman rumah Tika ada pohon jambu air. Tika menyiram dan memupuk pohon jambunya dengan teratur. Sekarang pohon jambu air itu berbuah sangat lebat. Tika mengajak Kira untuk memetik buah jambu air. Tika memetik 12 buah jambu air. Kira memetik 6 lebih banyak dari jambu air milik Tika. Mereka terlihat senang karena menyukai jambu air. Kata Kira, jambu air milik Tika terasa manis. Vitamin pada jambu air juga baik untuk tubuh kita. Ini gambar yang tadi ya. Nah sekarang, berapa banyak jumlah jambu air yang dipetik Tika dan Kira? Berapa selisih banyak jambu air milik Tika dan Kira? Kita lihat ya.
berbagai cara melakukan penjumlahan. Tadi dari cerita yang sebelumnya kita sudah ketahui bahwa Tika memetik 12 buah jambu air. Lalu Kira memetik 6 lebih banyak dari jambu air milik Tika. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak jambu air yang dipetik oleh Kira? Untuk menemukan jawabannya, kita dapat menjumlahkan 12 dan 6. Kenapa? Coba kita perhatikan kalimat soalnya tadi. Tika memetik 12. Ya, ada 12 ya, punya Tika. Kemudian Kira memetik 6 lebih banyak. Artinya ini tadi siapa? Tika ya. Kemudian Kira. Berarti Kira itu 12 ditambah 6 ya. Karena dia 6 lebih banyak dari milik Tika. Jadi 12 tambah 6. Makanya di sini kalimat matematikanya adalah 12 tambah 6. Nah, sekarang Kak Rina bagaimana caranya kita menjumlahkan? Yuk, cara berikut akan membantu kalian untuk melakukan penjumlahan. Pertama kita bisa menghitung dengan cara menghitung maju. Ya, yuk mula dari bilangan 12. Nih ya, 12 ini karena kan 12 tambah 6. Kita akan melompat 6 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya kita berhenti di angka 18. Ya, berarti 12 ditambah 6 sama dengan 18. Jadi banyak jambu air yang dipetik Kira adalah 18 buah. Kemudian bisa juga kita gunakan cara bersusun. Ya, kita dapat menunjukkan bilangan 12 dengan 1 puluhan dan 2 satuan. Seperti ini ya. Ini 10 atau kita sebut dengan 1 puluhan. Ya, lalu yang ini adalah 2 satuan. Oke. Kemudian kita dapat menunjukkan bilangan 6 dengan 6 satuan. Ya. Nah, seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian kita dapat melakukan operasi penjumlahan dengan tabel nilai tempat. Ini nilai puluhan, ini nilai satuan ya. Nah, di sini kalau adik-adik lihat ini ada 1 ya, dan ini ada 2. Jadi ini adalah 12 ya. Ya, yang itu 12. Oke, kemudian sekarang ini yang 6. Ya, artinya ini 12 ditambah dengan 6. Nah, nilainya harus sesuai dengan kolom nilainya ya. Yang 6 tadi karena dia satuan makanya masuk di sini barengan sama yang 2-nya. Sekarang kita jumlahkan. Kita bisa jumlahkan mulai dari yang satuan dulu. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya ada 8. Kita tumpuk di sini. Ya, ini sudah ada 8. Yang ini karena tidak ada yang ditambahkan jadi langsung turun saja ke bawah. Ini 10. Ya. Atau bisa juga menggunakan angka kayak gini ya. Jadi 12, satunya di puluhan, ya 2-nya di satuan, lalu 6-nya di satuan. Kita tambahkan dulu di satuannya seperti ini ya. 2 ditambah 6, 8. Satunya turun. Jadi 18 ya. Berdasarkan tabel nilai tempat, kita dapat melakukan penjumlahan dengan cara bersusun. Ya, seperti ini. Langkah pertama, susun bilangan. Bilangan satuan lurus dengan bilangan satuan. Ya, jadi untuk penjumlahan bersusun seperti ini, dia harus sesuai ya dengan grupnya. Ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Ya, seperti ini. 1 puluhan dan 2 satuan, 6 satuan bareng sama 2 satuan. Langkah kedua, jumlahkan bilangan satuan dengan bilangan satuan ya, seperti ini. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Langkah ketiga, jumlahkan bilangan puluhan dengan bilangan puluhan. Ya, yang ini karena ini tidak ada, ya tidak ada isinya, ya atau 0, berarti ya dia langsung turun saja 1. Jadinya 18. Jadi hasil dari 12 ditambah 6 adalah 18. Cara ketiga, pasangan bilangan. Ya. 12 ditambah 6 sama dengan titik-titik. Sekarang kita lihat 12 ini
dijabarkan menjadi 10 ya, atau 1 puluhan dan 2. Nah, 2-nya ini adalah satuan. Karena 6 satuan, maka kita kelompokkan yang sama. Ini kita jumlahkan ya. Oke. Ingat pasangan bilangan. 12 dipisah menjadi 10 dan 2. Ya, 2 ditambah 6 sama dengan 8. 10 ditambah 8 sama dengan 18. Jadi 12 ditambah 6 sama dengan 18. Berikutnya, sekarang soal yang berbeda lagi ya. Kira mempunyai 18 jambu air. Kira memetik lagi 2 jambu air. Berapa banyak jambu air milik Kira sekarang? Bagaimana cara kalian menghitungnya? Coba kita lihat di sini ada 18 jambu dan ada 2, jadi 18 ditambah 2. Cara satu, ya ini 1 puluhan dan ini 8 satuan ditambah 2 satuan. Ya, kita jumlahkan yang ini. Yang ini menjadi 10, ya ditumpuk begini dulu ya. Karena hasilnya 10, maka ini kita kelompokkan, kita pindah ke sini, ya menjadi yang ini. Ya, jadinya ada 20-an. Artinya 8 ditambah 2 sama dengan 20. Kemudian kalau kita menggunakan yang seperti ini, menggunakan angka 1 ya, di bagian puluhan 8 satuan ditambah 2 satuan. Ini kita tambahkan dulu, 8 ditambah 2 sama dengan 10. Lalu satunya turun yang ini. Ya. Kemudian ini karena 10 maka dia harus pindah ke sini. Jadi 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 2. Ya, ini jadi kosong. Jadinya 20. Ya, ingat 10 satuan sama dengan 1 puluhan. Kita bisa pindahkan 10 satuan ke kolom puluhan. Sekarang cara yang kedua. 18 itu terdiri dari 10 dan 8. 8-nya satuan, kita jumlahkan dengan satuannya 10. Nah, 8 tambah 2 sama dengan 10. Sekarang kita tambahkan 10 ditambah 10 ya sama dengan 20. Ayo mencoba. Lakukan kegiatan berikut secara berpasangan. Yang pertama, pilih satu kartu bilangan berikut. Ada 12, 13, 14, dan 15. Pilih lagi satu kartu bilangan. 2, 3, 4, dan 5. Yang ketiga, jumlahkan 2 bilangan pada kartu yang kalian pilih. Lakukan dengan menggunakan cara ketiga. Cara ketiga tuh yang ini tadi. Oh, yang ini cara ketiga nih harusnya. Nih ya, cara ketiga. Ya. Oh, lakukan dengan ketiga cara. Jadi semuanya kita harus lakukan ya. Penjumlahan bersusun juga dan pasangan bilangan. Nah, ini karena nanti kalian akan melakukannya bersama-sama di sekolah. Jadi Karina nanti tidak bisa bantu untuk jawabkan, tapi caranya sudah Karina jelaskan seperti tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan pasangan 15 dan 3, berarti tadi dilakukan sesuai dengan cara yang tadi ya. Kemudian nanti kalian tentukan cara mana yang menurut kalian paling mudah, alasannya mengapa ya. Oke, jawaban ini nanti mungkin akan berbeda-beda setiap anak ya. Jadi kalian jawab berdasarkan pengalaman kalian sendiri. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share. Nah, dari materi yang disampaikan tadi, anak-anak kira-kira sudah paham belum? Coba, kalau sudah paham, mari kita perjelas lagi dari video yang saya lagi. Nah, tadi itu tentang apa? Yang kalian lihat tadi? Tentang pengurangan dan penjumlahan. Sebelumnya sudah diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 2. Jadi mari kita lebih jelaskan lagi di sini. Kita coba sini lagi semua anak. Tadi di soal di video tadi itu semua berbentuk apa? Berbentuk cerita. Jadi di soal matematika itu bisa berbentuk cerita, bisa tidak. Jadi sebelum kita mengerjakan, kita pahami dulu
Yang diminta apa? Penjumlahan apa? Pengurangan. Perhatiin lagi. 38 ditambah 12. Perhatiin dari materi yang dijelasin ya, perhatiin semua. 38 ini mempunyai satuannya menempati angka berapa? 8. Kalau puluhannya menempati angka 3. Dan di bawahnya ini terdiri ada angka berapa aja? 12. Angka 12 ini yang memiliki angka 2? Satuan atau puluhan? Satuan. Kalau angka 1 di depan angka 2 memiliki nama bilangan satuan atau puluhan? Puluhan. Perhatikan anak. Kalau 8 itu mempunyai nilai berapa? Satuan. Kalau 3 berarti puluhan. Kalau 2? Satuan. Kalau 1? Puluhan. Dari penjumlahan ini yang mau kita kerjakan itu dari belakang dulu atau di depan dulu? Belakang. Berarti kalau belakang itu angka berapa sama angka berapa dulu? 8 sama 2. 8 diambil 2 boleh mengeluarkan jari. Nah, berarti 8 diambil 2. 3 berapa? 6. Tulisnya di mana? Sini apa? Depan atau belakang? Belakang. Belakang itu berarti dia bentuknya satuan. Salah ibu. Anak, dari video yang kalian lihat tadi, kira-kira sudah paham atau belum? Sudah. Nah, untuk memperjelas dari video tadi, mari kita ulang kembali atau kita ulas lagi biar menambah pemahaman kita. Tadi yang dibahas di video tadi tentang apa sih? Tentang matematika. Ya, pelajarannya matematika, tapi tentang apa? Penjumlahan dan pengurangan. Masih ibu ingatkan kembali? Kalau tanda ini artinya apa? Penjumlahan atau tambah. Terus yang kayak gini artinya pengurangan. Yang kita bahas itu tentang penjumlahan. Tandanya biasanya plus. Ya. Nah, sekarang kita beri contoh. Contoh yang pertama itu kita dengan menggunakan penjumlahan dulu. 5. Nah, perhatiin anak-anak. Nomor 1 ini ada angka berapa aja? Yang atas? Angka berapa ini? 51. Yang bawah ada angka berapa? 6. Berarti anak-anak 51 itu mempunyai nilai tempatnya masing-masing. Kalau angka 1 ini menempati satuan. Kalau 5 menempati puluhan. Kalau yang di belakang ini satuan atau puluhan? Satuan. Kenapa dibilang satuan? Karena di depan angka 6 ini udah tidak angka lagi atau kosong. Jadi untuk cara penjumlahannya kita jumlahkan dari belakang terlebih dahulu. 1 tambah 6 berapa? 7. Yang kedua kita udah menjumlahkan 1 sampai 6. Kemudian menjumlahkan yang mana lagi? 5 ini kan karena di bawah itu kan kosong. Jadi kita turunkan. Paham? Paham. Yang kedua, ini tentang pengurangan. Pengurangan ini biasanya tandanya ada min. Ini contohnya seperti ini. Yakin? Ini berarti angka berapa? 8. Belakangnya? Kalau dibaca jadinya 89. Kalau yang di bawah? 21. Dari angka ini kita akan diambil. Kira-kira hasilnya nanti berapa? Kita bakal tahu. Nah, sama pengerjaannya kayak di penjumlahan, cuma bedanya dia diambil 9
dikurang 1 berapa? 8. 8 diambil 2, jadinya berapa? 6. Berarti jumlah dari hasilnya dari 89 dikurang 21 hasilnya 68. 68 ini mempunyai satuannya menempati angka berapa? 8. Puluhannya menempati 6. Sekarang sudah paham semua belum? Sudah. Kalau sudah, ibu mau menunjuk anak nanti menunjuk. Kira-kira sudah paham nggak yang ibu jelasin tadi? Ya. Kalau sudah, coba masuk ke lagi nanti silakan. Yang ibu tunjuk nanti saya maju ya. Nah, ini nanti silakan yang ibu tunjuk silakan maju untuk mengisi. Nah, yang saya tunjuk pertama ini Damar, silakan Damar untuk mengerjakan. Benar apa salah? Benar. Yang kedua ini perempuan karena laki-laki sudah maju sekarang gantian yang perempuan. Silakan buat Nilma, silakan maju. Nah, ini hasil anak-anak dari pengerjaannya Damar sama Nilma. Dari dua soal ini kira-kira benar apa salah? Benar. Jadi sudah paham semua? Sudah. Kemudian kalau seandainya Ya. udah. Tadi kita sudah membahas bilangan itu 2 angka atau sudah masuk dalam puluhan. Sudah paham semua kan? Sudah. Nah, selanjutnya kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan itu dari ratusan. Ratusan itu angkanya kira-kira berapa sih? 3. Jadi angkanya 3 itu. Nah, perhatiin semua. Contohnya nih. Kalau kayak gini namanya satuan atau puluhan? Satuan. Kalau angkanya udah 25 itu berarti udah puluhan atau ratusan? Kalau udah kayak gini? Jadi untuk selanjutnya kita akan belajar pengurangan dan penjumlahan itu menggunakan bilang ratusan. Nah, sekarang ibu tanya, bilangan ratusan itu terdiri dari 3 angka. Perhatiin sini. Kita bahas dulu menggunakan penjumlahan dulu. Setelah penjumlahan, nanti kita pengurangan. Nih, contohnya nih. Ini namanya penjumlahan ratusan. Angkanya itu lebih besar dari puluhan. Perhatiin ya. Perhatiin semua. Kita baca bersama-sama. 513. Kalau yang di bawahnya 221. Kira-kira kalau kalian jumlahkan tanpa menghitung bisa nggak sih? Bisa. Coba kalian hitung. Coba. Kira-kira bisa nggak kalau menghitung tanpa menjumlahkan cara bersusun bawah, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, tapi belum tentu benar. Jadinya kalau ada soal kayak gini kita susun dulu terlebih dahulu. Cara pengerjaan itu dari belakang dari atas satuan. Berarti ini 500, 100, 513. Satuannya menempati angka? Satuannya menempati angka? Satuannya menempati angka 3. Puluhannya menempati angka 1.
hasil dari 513 ditambah 220 hasilnya berapa kira-kira? 3 ditambah 1 hasilnya berapa? 4. 1 tambah 2 3. 5 tambah 2 hasilnya 7. Dibaca berarti 734. Nah, ini sudah paham apa belum tentang penjumlahan ratusan? Sekarang kita mau detail kedua itu tentang pengurangan. Berarti tetap menggunakan dari bilangan ratusan. Berarti 764 diambil 231. Sama aja cara pengerjaannya. Cuma bedanya ini keterangannya yang diminta apa? Pengurangan apa? Penjumlahan. Pengurangan. Kita jumlahkan dari angka yang paling belakang sendiri. Angka yang paling belakang sendiri itu angka berapa sama angka berapa dulu? 4 sama 1. 4 diambil 1 jadinya berapa? 3. Dijawab sama Yahya. 6 diambil 3. Ya 3. Dijawab sama Bilqis. 7 diambil 2. 5. Ini kalau dibaca hasilnya berapa? 533. Sudah paham? Sudah. Untuk lebih pahamnya, mari kita simak video berikut ini. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas penjumlahan dan pengurangan di bagian pertama, yaitu penjumlahan bilangan 3 angka. Farida dan Dadang ingin menghias ruang kelasnya. Sebelumnya, mereka telah membuat hiasan cincin kertas sebanyak 215. Hari ini mereka membuat lagi sebanyak 143 cincin kertas. Berapa banyak cincin kertas yang telah mereka buat? Coba ya adik-adik, di sini lihat ada garis ya. Di sini yang merah itu adalah cincin kertas yang dibuat sebelumnya. Berarti yang ini ya 215. Lalu kemudian cincin kertas yang dibuat hari ini yaitu 143. Nah, kalau digabung ini akan menjadi jumlah semua cincin kertas yang dibuat. Nah, sekarang bagaimana ya cara kita menghitungnya? Yuk kita lihat. Nah, untuk menghitungnya mari kita ingat-ingat penjumlahan di kelas 1, di kelas 2. Yang pertama, tuliskan bentuk matematikanya, perkirakan berapa jawabannya. Sekarang ayo pikirkan cara penjumlahan bilangan 3 angka. Yuk coba kita pikirkan cara-caranya ya. Yang pertama kita akan menggunakan tabel nilai tempat, yaitu seperti ini ya. Di sini ada kolom ratusan. Yang pertama kan tadi 200 berapa? 215 ya. Yang 215 ini diubah menjadi tabel ratusannya ada 2 ini 1 2. Puluhannya ada 1 ya, karena ini adalah 215 dan ini ada 5. Nah, ini 5. Nah, kemudian ditambah tadi 143. 143-nya ratusannya 1, puluhannya ada 4, satuannya ada 3. Nah, sekarang ini kita menggunakan beberapa ide teman-teman kita. Yang pertama adalah ide dari Dadang. Urutkan nilai tempatnya, kemudian letakkan angka-angkanya di tempat yang sesuai. Nah, sekarang ini ya, jadi diurutkan, dijajarkan seperti ini. Ratusannya tadi yang baris pertama adalah 215, baris kedua adalah yang 143. Lalu kita akan jumlahkan masing-masing barisannya. Ya, di kolom ratusan kita jumlahkan yang ini 2 ditambah 1 jadi ada 3. Terus yang ini 1 dan 4 jadi ada 5. Dan ini 5 dan 3 jadinya 8 ya. Kemudian ide Cia, dia menghitung dengan cara bersusun seperti pada penjumlahan bilangan 2 angka. Nah, jadi disusun seperti ini lalu ditambahkan. Nah, kalau bersusun seperti ini kita mulai dari paling kanan dulu ya.
5 ditambah 3 8, 1 ditambah 4 5, 2 ditambah 1 3. Jadi hasilnya adalah 358. Kemudian menghitung 215 tambah 143 dengan cara bersusun. Nah itu tadi ya, susunlah angka yang ada, jadi nilai tepatnya harus dijajar satuan dengan satuan, ya puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Lalu kita jumlahkan masing-masing kolom ini, seperti yang tadi sudah Karina jelaskan. Nah ketika menjumlahkan bilangan lebih dari 2 angka, susunlah angka-angka sesuai dengan nilai tepatnya. Kayak tadi, jadi ada kolom-kolomnya ini harus sama. Nah sekarang kita latihan ya. Kita akan jawab di sebelah kanan. Nomor 1, 153 ditambah 425. Tambah, kalau adik-adik masih ragu boleh diberikan tanda seperti ini supaya bisa tahu ini kolom ratusan atau puluhan atau satuan ya. Kita mulai dari sini dulu. 3 ditambah 5, 8. 5 ditambah 2, 7. Lalu 1 ditambah 4 berarti 5. Jadi ini adalah sama dengan 578. Kemudian yang kedua. Yang kedua 261 ditambah 637. Nah, adik-adik jangan lupa dihitung dulu ya, di pause dulu videonya, baru nanti di play lagi untuk memastikan cara adik-adik atau jawaban adik-adik benar atau tidak. 1 ditambah 7, 8. 6 ditambah 3, 9. 2 ditambah 6, 8. Kita taruh di sini 898 ya. Kemudian nomor 3, 437 ditambah 302. Oke, 7 tambah 2 itu adalah 9. 3 ditambah 0, 3. 4 ditambah 3, 7. Jadi ini sama dengan 739. Nomor 4, 502 ditambah 205. 2 tambah 5, 7. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 2, 7. Jadi yang ini sama dengan 707. Sekarang kita ke yang berikutnya. Ayo tuliskan angka pada kotak untuk membuat soal penjumlahan bilangan 3 angka. Manakah soal yang harus menyimpan 1 kali? Manakah soal yang harus menyimpan 2 kali? Ini yang ada di sini ya. Yang harus menyimpan 1 kali dan 2 kali. Kita coba lihat ya. Nah, maksudnya menyimpan itu nanti, kalau tadi kan kita tidak ada menyimpan nih, karena menjelaskan ya. Yang pertama dadang, kita langsung di sini saja. 8 ditambah 7 berapa nih tadi? 15 ya. Nah berarti kita simpan di sini 1. 1 tambah 4, 5. Nah 5 tambah 8 berapa? 13 ya. 3 di sini, satunya lambung lagi. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. Yang ini berarti ada 2 ya, 2 kali menyimpan. Sekarang Cia, 7 tambah 7, 14. 4-nya di sini, 1-nya di sini, berarti ini menyimpan. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. 0-nya taruh sini, 1-nya simpan. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 1, 7 ya. 704, ini juga 2. Sekarang kadek, 4 ditambah 5, 9. 7 ditambah 6, 13. Simpan. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Nah yang ini hanya 1 kali ya. Sekarang geser. 4 tambah 5, 9. 7 tambah 6, ini 13. Simpan. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Nah ini menyimpannya juga 1. Sekarang cara Farida. 8 tambah 6 adalah 14 ya. Kemudian 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. 2 tambah 5, 7. Yang ini juga 1. Berarti
Yang dua ini Dadang dan Cia. Lalu yang satu adalah Kadek, Yosef, dan Farida. Bagaimana cara menghitung 238 ditambah 546 dengan cara bersusun? Ayo pikirkan. Nah, ini tadi kita sudah jawab ya. Nah, ya jadi kita tinggal jawabkan saja. Ini satuannya, lalu puluhannya, lalu ratusannya. Nah, kemudian kalau misalnya ada menyimpan kayak gini kan 8 tambah 16 itu kan 14 ya. Satuannya kita taruh di tempat satuan, kan ini satuan. Taruh 4, nah terus puluhannya ini 1. Karena kita mau pindahkan ke puluhan, jadi kita taruh di sini dia. Ya, jadi nanti ditambahnya 1 tambah 3 tambah 4. Ya. Oke. Bagaimana cara menghitung 174 ditambah 265 dengan cara bersusun? Pada nilai tempat manakah harus menyimpan? Kita lihat ya. 4 ditambah 5 9. 7 ditambah 6 13. Ini menyimpan 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Berarti di tempat mana yang harus menyimpan? Ini di ratusan ya. Di sini ini adalah ratusan. Kemudian bagaimana menghitung 248 ditambah 187 dengan cara bersusun? Jelaskan caramu. Nah ini ya, ini yang 248. Kemudian yang ini yang 187. Ya, kita gabungkan saja. Ini kita bisa mulai dari kanan dulu ya, biasanya lebih enak dari satuan. Nah ini kan satuannya ada 8 sama 7 ditambah nih 8 tambah 7 ya, yang pertama dari kanan. Nah 8 ditambah 7 itu kan berarti ada hasilnya adalah 15. Berarti 5-nya yang ini ya, puluhannya itu pindah ke sini ya, pindah ke sini. Terus sekarang kita simpan dulu 1. Nah ini ada 4, yang ini ada 8. 4 tambah 8 mana 4 tambah 8 adalah 12, tambah 1 berarti jadikan 3 ya, 13 nih harusnya. Di sini harusnya 13, 3-nya di sini, 30-annya di sini. Nah ini ya ratusannya itu pindah ke sini. Makanya ini harusnya 3 ditambah 1, jadinya ini ada 4 ya. Oke, kemudian ketika menjumlahkan bilangan lebih dari 2 angka secara bersusun, cara paling mudah adalah dengan menjumlahkan dari satuan ke nilai tempat yang lebih tinggi. Jadi dari paling kanan tuh satuan, habis itu puluhan, habis itu baru ratusan ya. Kemudian bagaimana menghitung 537 ditambah 167 dengan cara bersusun? Ayo pikirkan. Selain itu, cobalah menghitung kembali setelah menukar posisi kedua bilangan tersebut dan periksa apakah jawabannya benar. Coba kita lihat, 7 ditambah 7 ini 14. Kemudian 1 ditambah 3 4, 4 tambah 6 10. Simpan, 1 tambah 5 6, 6 tambah 1 7. Ya. Kemudian penjumlahan bilangan dengan cara bersusun dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, jumlahkan langkah pada nilai tempat yang sama. Kemudian yang kedua, mulailah dari nilai tempat satuan. Jika jumlahnya sama dengan atau lebih dari 10, simpan angka tersebut ke nilai tempat yang lebih besar, kemudian hitunglah. Dengan cara ini, kita dapat menjumlahkan bilangan yang lebih besar. 653 dengan syarat menyimpan sekali, yang kedua dengan syarat menyimpan 2 kali. Nah, jika nilai tempat satuan harus menyimpan, pertama hitung nilai tempat satuan, tentukan 2 bilangan yang jumlahnya 13 ya, bisa 4 dan 9, bisa 5 dan 8, 6 dan 7 dan selanjutnya. Selanjutnya, karena telah menyimpan sekali, maka tentukan 2 angka yang berjumlah 4, yaitu 0 dan 4, 1 dan 3, 2 dan 2. Kemudian pada nilai tempat ratusan, tentukan 2 angka yang jumlahnya 6. Bisa 1 dan 5, 2 dan 4, 3 dan 3. Kita coba ya.
Berarti yang di sini adik-adik bebas mau pakai yang mana? Misalnya kita mau pakai 5 dan 8. Ini 5, ini 8. Ya. Kemudian tadi karena kita akan menyimpan di sini, jadi kita pakai 4 ya. Kombinasinya terserah mau 0 dan 4, 4 dan 1, 3 dan 2 ya. 0 dan 4, 1 dan 3 atau 2 dan 2. Misalnya kalian mau pakai 2 dan 2. Terus nilai ratusannya harus 6 nih. Tadi kan di sini tidak menyimpan, ya. Berarti di sini 6-nya ya kombinasinya bisa 1 dan 5, ya 2 dan 4. Nah, Karina mau buat ini 2 dan 4, ya. Oke, jika menuliskan jawaban, kamu sudah menggunakan istilah seperti pertama, selanjutnya, dan kemudian. Bagus sekali. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Untuk bagian latihan kita akan bahas di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh setelah menyaksikan video tadi, kira-kira dari penjelasan yang ditayangkan kita sudah paham atau belum? Kita ulas kembali dengan yang saya tanyakan tadi ya, biar lebih jelas lagi. Yang kalian perhatikan tadi itu tentang penjumlahan ratusan atau puluhan? Ratusan, tapi tadi buat yang video tadi itu menggunakan penyimpanan. Nah, penyimpanan itu berarti jumlahnya bisa lebih besar. Kita coba satu dulu ya. Nomor 1 ini 2, ini contoh-contoh atau penjumlahan menggunakan bilangan atau menggunakan bilangan kita simpan. Kalau yang pertama kita tadi tidak menggunakan penyimpanan, sekarang kita menggunakan penyimpanan. Nah, di sini di nomor 1 ini ada 267 ditambah 126. Kita tadi perintah dari video tadi kita suruh disusun pendek. Susun pendek itu kayak gini contohnya. Nah, itu dulu ya. 267 ditambah 120. Silakan nanti yang ibu tunjuk kerjakan. Ya. Berarti ibu tunjuk dari Bima. Ayo Bima kerjakan yang nomor 3. Nomor 3. Injek kamu dulu itu karena. Nah, Bima. Oke, cara kayak gitu. Pakai cara susun bawah sini Bima. Mas, Bima pakai sini aja dari sini. Nah, Bayangan Bim. Ini bayangan Bim. berarti 248 ditambah 615 ditambah 615. Apa atau Bim? Itu Bim. Oke. Aku udah kumpul. Ini hasil teman kamu mengerjakan. Kira-kira dari jawaban temanmu benar apa salah? Benar. Kita
lagi. 8 tambah 5 13. 13 yang ditulis satuannya yang disimpan puluhan. Yang disimpan 1 tambah 4 5 tambah 1 6. 2 tambah 6 8. Jadi jawabannya 5 itu benar. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 silakan dilukis maju mengerjakan. Enggak, Bu. Aku baru oh ya, parit Bu belum cari. Udah. Ya. Panjang kok dibuat besar. Kira-kira jawaban dari Bilqis ini benar atau salah? Kita sebelum bisa menentukan benar apa salahnya, sebelum kita kerjakan dulu bersama-sama dulu. 5 tambah 8 13. 13 yang disimpan, yang ditulis 3, yang disimpan 1. 1 tambah 6 7 tambah 4 11. 11 ditulis 1, yang disimpan 1. 1 tambah 1 2 tambah 2 4. Jadi hasil dari 165 ditambah 248 hasilnya berapa? 13. Yang nomor 5 dijawab sama Farid. 268 ditambah 618. Coba perhatikan anak semua. Ini soal yang terakhir. Soal terakhir itu 568 ditambah berapa? 618. Kita lihat dulu. 8 tambah 8 16. Berarti kalau 16 ditulis 6 disimpan 1. 1 tambah 6 7. 7 tambah 1 8. 2 tambah 6 8. Hasilnya berarti 886. Satu lagi soal cerita. Berarti Gilang mempunyai kelereng sebanyak 200. Kemudian Gilang membeli lagi kelereng dengan 150. Kira-kira berapa sih hasil kelereng keseluruhannya? 350. Berapa? 350. 350. Sudah paham berarti? Nah, berarti anak-anak masih ingat kan? Kalau yang bawah belakang ini bagian satuan, yang tengah puluhan, yang tiga ini ratusan. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang penjumlahan dari ratusan puluhan. Nah, anak sudah memperhatikan. Nah, kira-kira sudah paham belum? Nah, kalau selanjutnya sudah paham, Ibu akan membagi kalian kelompok. Jadi di sini sudah terbagi menjadi kelompok 3. Jadi untuk kelompok sini terbagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti Ibu bagi lembar kerjanya. Lembar kerjanya nanti dikerjakan secara bersama-sama. Soalnya boleh lihat yang ada di papan tulis. Nanti soalnya cuma 8 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
kerjakan secara berkelompok. Ibu harap selama pengerjaan tidak ada yang ribut, saling kerjasama, saling membantu. Sudah siap? Siap. Siapkan pensilnya, pensil, pena, buku coret-coretan bisa disiapkan. Ibu bagikan ya. Setelah ibu bagikan, langsung menulis yang ada di depan. Tulis tanggalnya, nama, kelas, dan udah itu aja. Tulis kelompoknya. Dari sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Kalau yang berubah berarti kelompok 3. Langsung aja tulis namanya, nama kelompok. Jadi dengerin perhatian semua. Ini ada 2 lembar. 2 lembar ini untuk soal. Yang satunya ini buat coret-coretan. Ya, paham? Yang menulis 1 aja. Terus yang lainnya itu membantu. Sudah? Kalau sudah langsung kerjakan. Kelompoknya siapa aja? Contohnya contohnya apa sih? Nama, tulis semua yang ada di sini. Nah, yang ditulis salah satu buku siapa? Nama dapat 5. Ya. Ditulis semua, yang ditulis 8 aja. 8 soal. Nah, yang ke sini aja, kelasnya mana? Sampai sini aja. Nih, sampai sini aja. Yang belakang tidak usah ya. Tidak usah. Tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya siapa aja. Tulis kelompoknya 1, 2 aja. Terus yang lain bantuin bantuin menghitung biar cepet. Ya, dijumlahin biar cepet. Coret-coretan gimana? Itu coret-coretannya banyak baik. 121 baik sampai tahu. Dan itu udah kalian tulis. Sampai 8.
Belakangnya bawah. Siapa? Bima bantuin Bima. Gimana kalau videonya namanya? Selesai pengerjaannya penjumlahan? Silakan dikumpul ke kelompoknya masing-masing. Yang kumpul ketuanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang kumpul cuma 1 aja. Yuk, Jamal, Yahya, Bilqis. Yang sudah mengumpul silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Anak-anak perhatikan, sambil menunggu Bu Eva menilai, jadi kalian boleh melihat di monitor ya. Karena lembarnya sudah Ibu koreksi dan diperiksa, jadi untuk hasil kalian untuk kelompok 1 itu mendapatkan nilai 80, kelompok 2 mendapatkan nilai 85, kelompok 3 mendapatkan nilai 80. Tepuk tangan semuanya. Dari hasil kalian tadi, dari hasil pengerjaan RPD dari kelompok 1, 2, dan 3, menurut Ibu sudah bagus dan Ibu minta untuk berikutnya lebih dipelajari lagi biar kalian paham. Dan untuk pembelajaran pengurangan dan penjumlahan, Ibu kira sudah mencapai ketuntasan dengan nilai hasil yang memuaskan. Kemudian anak-anak, dari kesimpulan atau yang kalian lihat tadi dari video, dari pengurangan dan penjumlahan, jadi Ibu minta untuk besoknya atau dari kesimpulan materi yang Ibu jelaskan atau video yang kalian lihat, kira sudah mencapai apa? Anak-anak, dari hasil kesimpulan dari penjumlahan dan pengurangan, saya anggap anak-anak sudah bisa. Jadi untuk berikutnya anak-anak bisa belajar lagi di rumah atau dipelajari materi yang telah disampaikan. Nah, untuk pelajaran hari ini sudah paham? Kalau sudah, berarti anak-anak bisa berkemas-kemas. Anak, untuk pelajaran hari ini Ibu anggap semua sudah bisa. Jadi untuk selanjutnya anak-anak lebih digiatkan lagi belajarnya
Dan untuk ketua kelas silakan maju untuk berdoa.